Amin. Kalau dikatakan mereka kan bukan hanya satu, berarti lebih dari satu. Iman mereka yang membawa orang lumpuh ini. Tuhan mengawasi iman orang ini. Tuhan peduli iman orang ini. Iman orang ini tidak akan pernah sia-sia. Sehingga lewat iman mereka, orang yang mereka bawa ini dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya, iman kita tidak akan pernah sia-sia. Tak kala kita memiliki iman untuk supaya keluarga kita ditolong, untuk supaya keluarga kita diselamatkan, untuk keluarga kita dipulihkan, saya percaya Tuhan mengawasi dan mengontrol iman kita. Amin. Ya. Tuhan mengontrol iman kita. Tuhan sangat menghargai iman kita. Tuhan peduli. Saya terlalu yakin perkataan Tuhan Yesus ini. Saya terlalu yakin. Dan saya percaya kalau kita memiliki keyakinan iman seperti ini. Iman yang model bagaimana? Iman yang disertai dengan tindakan. Amin. Ya. Iman yang disertai dengan tindakan. Tak kala orang melihat bahwa orang ini dalam keadaan lumpuh dan iman mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini, maka iman mereka kepada Yesus disertai dengan tindakan membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, maka itu terjadi mujizat. Amin. Ya, iman bukan sekedar iman. Iman bukan hanya sekedar percaya. Iman bukan sekedar tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Iman bukan sekedar tahu bahwa Yesus sanggup memberkati. Iman bukan sekedar kita tahu bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dan menolong, tetapi iman disertai dengan satu tindakan. Amin. Satu tindakan, satu perbuatan kita lakukan, kita melangkah dengan iman kita, maka saya percaya mujizat akan menyertai hidup kita. Satu moto yang selalu sering saya sampaikan, bahwa kita berjalan bertindak dengan iman, di sana Tuhan menanti dengan mujizat. Amin. Amin. Kita lakukan bagian kita, yaitu memiliki iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagian kita untuk memberkati iman kita. Amin. Tak kala Tuhan Yesus berjumpa dengan 10 orang kusta, saya percaya kita semua tahu. Amin. Tak kala mereka melihat Yesus datang, 10 orang kusta berteriak dan berteriak, "Yesus, tolong aku, tolong aku." Tak kala Yesus mendekati mereka, dalam jarak yang cukup ada jarak, Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini, "Pergi, tampakkanlah dirimu ke imam-imam di bait Allah." Tradisi orang Yahudi, orang yang kena kusta disebut orang kena kutu. Orang yang kena kusta adalah orang yang dosanya memang seabrek-abrek, sehingga setiap orang yang kena penyakit kusta, mereka terisolasi, mereka disingkirkan, mereka tidak boleh tinggal di kota, mereka harus dipisahkan dari keluarga. Dan tradisi orang Yahudi yang mengatakan mereka sembuh adalah seorang imam atau nabi. Kalau kita lihat sikap 10 orang kusta ini melanggar semua aturan orang Yahudi. Alkitab berkata waktu Yesus masuk kota, mereka berteriak kepada Yesus. Mereka masuk. Yang kedua, waktu Yesus katakan pergi berjalan, masuk ke kota, pergi kepada imam-imam, mereka langsung berjalan. Saya percaya ada teriakan di sana. Woi kusta-kusta. Ada ejekan di sana. Ada begitu banyak orang yang berteriak. Mungkin ada yang lempar mereka dengan batu, karena mereka nggak boleh masuk kota. Belum lagi mereka akan berjumpa dengan imam. Tetapi kita lihat, iman mereka luar biasa. Waktu Yesus berkata, "Jalan," mereka berjalan. Mereka tidak bilang, "Tunggu, Yesus sembuhkan dulu. Kami kan gak boleh masuk kota. Kami hanya bisa masuk kota kalau kami pulih. Kalau
kami sembuh. Kami hanya bisa menghadap imam kalau kami sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Tetapi kita lihat ketaatan iman. Mereka tetap taat. Mereka melangkah dengan iman. Di sana Tuhan sedang menanti dengan mujizat. Alkitab berkata di tengah perjalanan, satu persatu mereka mendapat kesembuhan. Amin. Ya, di tengah perjalanan, tanpa tumpang tangan dari Yesus, tanpa Yesus berkata, "Hei penyakit kusta sembuh." Tanpa demikian, mereka hanya melangkah berjalan dengan iman. Maka di perjalanan mereka mengalami kesembuhan. Tuhan mengawasi iman setiap orang percaya. Amin. Ya, iman. Tuhan lihat apa sikap iman kita, sejauh mana keyakinan kita. Apakah kita benar-benar sedang berjalan di dalam iman kita, melangkah dengan satu keyakinan. Saya percaya kalau kita memiliki iman dan disertai dengan satu tindakan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Bukan hanya 10 orang kusta yang mengalami mujizat, kita juga akan mengalami mujizat. Amin. Tuhan mengawasi setiap sikap iman kita. Dan yang terakhir, Matius 20 ayat yang ke-28, maka Tuhan mengawasi pelayanan kita. Amin. Ya. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani." Amin. Ya. Matius pasal 20 ayat yang ke-28, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani." Amin. Tak kala kita datang melayani Dia, maka pelayanan kita sedang dalam pengawasan Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan, waktu kita, tenaga kita beri dalam pelayanan kita, maka kita sedang diawasi oleh Tuhan. Amin. Kita sedang diperhatikan oleh Tuhan. Saya selalu katakan, besar kecil apapun itu pelayanan, namanya proyek dari Tuhan, tidak lepas daripada pengawasan Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli dalam hidup kita. Apakah pelayanan kita dalam bersifat kolektif, dalam berbentuk organisasi gereja, dalam bentuk di dalam gedung gereja? Apakah pelayanan secara personal, pribadi, di luar organisasi, di luar bentuk gereja? Alkitab berkata, pelayanan kita hanya untuk Tuhan, maka Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan sangat menghargai pelayanan kita. Itu saya pegang dan saya selalu yakini dan ingin saya sampaikan bahwa tidak ada pelayanan yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya seringkali agak risih kalau teman-teman saya yang ada di sana di Indonesia, kalau saya tanya, pelayanan di mana? Aduh, saya akan melayani ya pelayanan yang kecil, nggak ada yang kecil dan besar. Amin. Amin. Iya. Ya saya, ya istilah orang kita, aduh kasihan cuma 10 jemaat. Nggak ada, saudara. Nggak ada kecil besar. Ya, amin. Ya, nggak ada. Orang yang melayani di 1 juta dia punya jemaat, nggak akan lebih besar upahnya dari Tuhan dengan kita melayani 4 orang di tempat ini. Tidak. Alkitab telah memberi contoh. Amin. Ada yang bekerja dari pagi hari, siang hari, sampai sore hari, berapa dinar? Sama. Betul? Sama. Yesus melayani dari berapa orang? 12 jemaatnya, 1 nggak bertobat pula, ya kan? Jadi 11. Itu Yesus punya jemaat. Dia khotbah dari berapa orang? Dari 5.000 orang. Betul? Itu 5.000 di luar perempuan, di luar anak-anak, tapi itu khotbah. Semua nggak bertobat di situ. Yang setia ikut 12, 1 nggak bertobat, jadi 11. Apakah orang yang punya jemaat 1 juta lebih besar upahnya dari upah Yesus? No. Amin. Amin. Yesus melayani 1 orang perempuan Samaria yang berdosa. Amin.
Dari percakapan Yesus Injili perempuan Samaria menghasilkan begitu banyak jiwa. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan. Dia peduli sampai perkara yang kecil. Pelayanan kita diawasi oleh Tuhan. Kita ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari, besar kecil yang Tuhan percayakan bagi kita layani dengan sungguh-sungguh. Amin. Tak kala Tuhan berikan bagi kita karunia, talenta di dalam kita melayani, memuji Tuhan, karunia di dalam multimedia, song leader, menyampaikan kesaksian, menyampaikan firman Tuhan, kita lakukan itu dengan segenap hati karena Tuhan sedang mengawasi kita. Amin. Tuhan sedang mengawasi kita karena apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat adil dan sangat fair. Ya, katakan jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu pujian bagi Tuhan. Oh besar-besar anugerah. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, oh besar, besarlah kasih Allah. Sekali lagi, oh besar, besar, oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, yang tak terhingga dan tak terhitung itu Tuhan. Luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Tiada taranya dan tiada bandingannya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu mengawasi hidup kami. Kasih-Mu yang mengontrol hidup kami. Kasih-Mu yang memperhatikan apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Ada satu peringatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mengingatkan kami. Tuhan mengawasi ibadah kami. Tuhan mengawasi iman kami. Tuhan mengawasi pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, ibadah kami tidak akan pernah sia-sia. Iman kami tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia. Karena ada janji firman-Mu, jeripaya kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami tidak akan pernah cemburu dengan keberhasilan orang fasik. Kami tidak pernah cemburu dengan kesuksesan orang fasik. Kami tidak pernah cemburu dengan kekayaan orang fasik. Kami tidak akan pernah cemburu dengan kesehatan orang fasik Tuhan. Tetapi kami sangat bangga karena kami telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami tidak peduli, kami tidak perlu cemburu dengan jemaat yang begitu banyak di gereja lain. Kami tidak harus kecil hati karena kami mengerjakan pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sangat peduli jeripaya kami. Biarlah firman ini Bapa boleh tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Biarlah firman ini bertumbuh berbuah, menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi berkat bagi orang sekitar kami.
Doa hamba-Mu memberkati pelayanan gereja IPRF Denver, Colorado. Berkati seluruh kami semua yang Tuhan percayakan ambil bagian di tengah-tengah pelayanan ini. Kami percaya ini adalah proyek yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami akan lakukan dengan segenap hati, dengan ketulusan hati Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-jemaat IPRF Denver, Colorado. Berkati seluruh keberadaan gereja IPRF yang ada di USA ini Tuhan. Berkati Pastor Modi Ratu dan staf pelayanan yang ada di California. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.